Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menyampaikan materi pembelajaran isomer, struktur, tata nama, dan alkana. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Lutfia Syifa Aulia, yang kedua ada Muhammad Rifki Syagaf, yang ketiga ada Muhammad Firas Oktramada, yang ketiga ada Martalia Adinda Perdanti, dan yang terakhir adalah Rian Hairunisa. Baiklah, apa itu isomer struktur? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Lutfia Syifa Aulia sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang isomer struktur. Isomer struktur merupakan beberapa senyawa dengan rumus molekul yang sama namun memiliki struktur molekul yang berbeda. Isomer struktur dapat dikelompokkan menjadi isomer rangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Yang pertama ada isomer rangka. Isomer rangka adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama namun memiliki struktur rangka karbon yang berbeda. Berikut adalah contoh isomer rangka. Yang kedua ada isomer posisi. Isomer posisi adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul sama namun penataan atom yang berbeda. Berikut contoh isomer posisi. Yang ketiga ada isomer gugus fungsi. Isomer gugus fungsi adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama namun gugus fungsi yang berbeda. Berikut adalah contoh isomer gugus fungsi alkohol butanol. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Syagaf. Saya akan melanjutkan pemaparan materi ke materi alkana. Alkana adalah senyawa yang hanya mengandung ikatan tunggal antar atom karbon. Alkana rantai lurus merupakan senyawa hidrokarbon yang mengandung atom karbon rantai kontinu yang terikat dengan atom hidrogen. Selain itu, alkana rantai lurus adalah senyawa jenuh karena tidak ada ikatan rangkap atau rangkap 3 antara atom karbon. Rumus molekul umum dari senyawa ini adalah CnH2n plus 2. Saat menamai alkana rantai lurus, kita perlu menggunakan awalan yang menentukan jumlah atom karbon yang ada dalam molekul dan nama diakhiri dengan "an", yang menunjukkan bahwa itu adalah alkana. Misalnya, alkana rantai lurus yang memiliki 5 atom karbon dinamai pentana. Sikloalkana adalah sebuah tipe alkana yang mempunyai satu atau lebih cincin atom karbon pada struktur kimia molekulnya. Berikut adalah contohnya, yaitu siklopentana dan sikloheksana. Tata penamaan sikloalkana. Pemberian nama sikloalkana adalah dengan menambah awalan siklo pada nama alkana yang bersesuaian, tergantung jumlah atom C. Seperti C3 kalau dialkanakan propana, sedangkan untuk sikloalkana itu siklopropana, 4 siklobutana, 5 siklopentana, dan seterusnya. Jika terdapat cabang, maka substituen tersebut disebut terlebih dahulu. Jika substituen hanya satu, tidak perlu diberi nomor, seperti bromosikloheksana dan metilsiklopentana. Pemberian nomor dilakukan apabila substituen lebih dari satu. Untuk menentukan posisi substituen, penomoran disesuaikan dengan substituen sesuai dengan abjad. Seperti contoh berikut, yaitu 1,2 dimetilsiklopentana dan 1,3-metilsikloheksana. Rantai samping. Suatu rantai samping atau cabang ialah suatu gugus alkil sebagai cabang dari suatu rantai induk. Suatu gugus alkil rantai lurus dinamai menurut induk alkananya sendiri, dengan mengubah akhiran ana menjadi il. Seperti CH4 yang merupakan metana, maka gugus CH3 ialah gugus metil, atau C2H6 ialah etana, maka gugus C2H5 ialah gugus etil. Untuk rumus molekul dan nama alkil lainnya bisa dilihat di contoh tabel berikut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firas Oktramada. Di sini saya akan melanjutkan materi rantai samping bercabang, cabang ganda, dan substituen awalan lain. Rantai samping bercabang, suatu gugus alkil mungkin bercabang dan bukan rantai lurus. Gugus bercabang biasanya mempunyai nama spesifik. Misalnya, gugus propil itu disebut gugus propil dan gugus isopropil. Di bawah adalah contoh gambar gugus propil dan isopropil. Lalu di samping kanannya adalah gambar gugus sekunder butil dan tersier butil. Cabang ganda. Jika dua cabang atau lebih terikat pada suatu rantai induk, ditambahkan lebih banyak awalan pada nama induk. Tata cara menentukan nama senyawa cabang ganda.
Yang pertama dengan cara tentukan rantai C terpanjang pada alkana. Yang kedua, tentukan juga cabang dari alkana, yakni gugus alkil. Yang ketiga, lakukan penomoran pada senyawa alkana, yakni rantai C terpanjang dengan penomoran dimulai yang paling dekat dengan cabang atau gugus alkil. Jika terdapat 2 atau lebih gugus alkil, cukup tulis 1 kali gugus alkil dengan diberi awalan. Misalkan, di jika memiliki 2 gugus alkil, di untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4, penta untuk 5, dan seterusnya. Alkil ditulis dengan menurut urutan pada alfabet. Misalkan ada gugus metil dan etil. Secara alfabet, E lebih dahulu dibanding M. Maka ditulis etil terlebih dahulu lalu metil. Contohnya pada gambar berikut ialah 4 etil 3 metil heptana, lalu 3 etil 3 metil heksana. Substituen awalan lain. Seperti cabang-cabang alkil, beberapa gugus fungsional diberi nama sebagai awalan pada nama induk. Gugus-gugus ini dan nama awalan tercantum pada tabel di bawah ini. Untuk substituen NO2 diberi nama awalan nitro, untuk substituen F diberi nama fluoro, untuk substituen Cl diberi nama kloro, untuk substituen Br diberi nama bromo, dan untuk substituen I diberi nama iodo. Berikut adalah contoh-contoh substituen awalan lain. 1 bromo 3 nitropentana, 2,2,3,3 tetraklorobutana. Selanjutnya, saya Martalia Denda Pedanti, selaku pemaper materi keempat, saya izin mengambil alih untuk memaparkan materi alkena. Alkena atau olefin dalam kimia organik adalah hidrokarbon tak jenuh dengan sebuah ikatan rangkap 2 selang atom karbon. Alkena siklik yang sangat sederhana, yang membentuk satu ikatan rangkap dan tidak berikatan dengan gugus fungsional manapun, maka akan membentuk suatu himpunan hidrokarbon dengan rumus umum CnH2n. Alkena yang sangat sederhana adalah etana atau etilena, C2H4. Senyawa aromatik seringkali juga digambarkan seperti alkena siklik, tapi struktur dan ciri-ciri mereka berlainan sehingga tidak dapat sebagai alkena. Tata nama yang terdapat di dalam alkena yaitu tata nama IUPAC. Untuk mengikuti tata nama IUPAC, maka seluruh alkena memiliki nama yang diakhiri "na". Pada dasarnya, nama alkena diambil dari nama alkana, sehingga digantikan dengan imbuhan belakang ana dengan ena. C2H6 adalah alkana bernama etana, sehingga C2H4 diberi nama etana. Pada alkena yang memiliki probabilitas ikatan rangkap di beberapa tempat, digunakan penomoran dimulai dari ujung yang terdekat dengan ikatan tersebut, sehingga atom karbon pada ikatan rangkap bernomor sekecil mungkin untuk membedakan isomernya. Contohnya adalah 1 heksana dan 2 heksana. Penamaan cabang sama dengan alkana. Pada alkena yang semakin tinggi, di mana terdapat isomer yang letaknya berkelainan dengan letak ikatan rangkap, maka sistem penomorannya berikut ini dipakai. 1. Penomoran rantai karbon terpanjang diamankan dari ujung yang terdekat dengan ikatan rangkap, sehingga karbon pada ikatan rangkap tersebut mempunyai nomor sekecil mungkin. Kedua, ketahui letak ikatan rangkap dengan letak karbon rangkap pertamanya. Ketiga, penamaan rantai alkena itu mirip dengan alkana. Yang keempat, beri nomor pada atom karbon, ketahui letak lokasi dan nama gugusnya, ketahui letak ikatan rangkap, lalu terakhir, namai rantai utama. Baik, saya Rian Herunisa akan melanjutkan pemaparan materi ke materi alkuna. Alkuna adalah jenis hidrokarbon berikatan rangkap 3. Dalam tata nama IUPAC, ketidakjenuhan karbon-karbon selalu ditandai dalam akhiran dari rantai induk. Alkuna sendiri berakhiran una di rantai utamanya. Untuk rumus ikatan rangkap 3 atau alkuna dirumuskan dengan CnH2n dikurang 2 dengan n lebih dari atau sama dengan 2. Untuk aturan penamaannya sendiri, penomoran dimulai dari yang terdekat dengan atom C berikatan rangkap 3. Jika dalam suatu kasus posisi ikatan rangkap 3 sama antara kiri maupun kanan, maka penomoran dimulai dari dekat cabang atau alkil. Contohnya 1 butana.
di mana rangkap 3 terdekat dihitung dari kanan ke kiri. Contoh kedua, 2 butana, di mana penomoran baik dari sisi kanan maupun sisi kiri berjumlah sama, sehingga 2 butana. Yang ketiga, 3 metil 1 butuna, di mana ikatan rangkap 3 terdekat di nomor 1, sedangkan cabang atau alkil di nomor 3. Perhatikan gambar struktur hidrokarbon berikut. Bagaimana sistem penamaan struktur hidrokarbon? Hal yang pertama harus dilakukan ialah mencari atau menentukan rantai utama yang terpanjang di struktur tersebut. Rantai terpanjang ialah pentuna. Untuk penomoran dilakukan dari rangkap ketiga, yaitu dilakukan dari kanan ke kiri, sehingga nomor rantai utama ialah 1 pentuna. Lalu, tentukan cabang. Cabang terletak di nomor 3. Jadi, 3 etil, 1 pentuna. Baiklah teman-teman, coba kalian jawab kuis 2 berikut. Tuliskan rumus struktur senyawa 4,4-dietil 3,5,5,6 tetrametil heptena. Apakah jawabannya A, B, atau C? Kuis ketiga, sebutkan nama unsur tersebut. A. Dietil sikloheksana. B. Metil sikloheksana. C. Etil sikloheksana. D. Dimetil sikloheksana.